USG, Urgency, Seriousness, dan Growth adalah metode penentuan prioritas masalah kesehatan yang menilai tingkat kemendesakan, besarnya dampak, dan potensi perkembangan suatu masalah untuk menentukan masalah yang perlu segera ditangani. Dalam perencanaan dan evaluasi kesehatan masyarakat, metode USG bertujuan untuk membantu menentukan prioritas masalah kesehatan yang paling mendesak dan berdampak luas, menjadi dasar pengambilan keputusan dalam penyusunan program dan intervensi kesehatan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang terbatas agar difokuskan pada masalah yang paling membutuhkan penanganan segera, mendukung proses evaluasi dengan memberikan gambaran rasional mengenai alasan pemilihan suatu masalah sebagai prioritas. Penerapan metode USG dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi masalah kesehatan yang ditemukan di masyarakat berdasarkan data atau hasil pengamatan, penilaian urgensi untuk menentukan seberapa cepat masalah tersebut perlu ditangani, dan penilaian keseriusan untuk menilai dampak masalah terhadap kesehatan sosial dan ekonomi masyarakat, penilaian pertumbuhan growth untuk menilai kemungkinan masalah akan meningkat atau meluas apabila tidak ditangani, dan pemberian skor dan penentuan prioritas di mana masalah dengan skor tertinggi ditetapkan sebagai prioritas utama. Metode USG memiliki beberapa kelebihan, yaitu sederhana dan mudah diterapkan dalam berbagai konteks kesehatan masyarakat, dapat digunakan meskipun data kuantitatifnya belum lengkap. Selain itu, membantu proses pengambilan keputusan secara objektif serta terstruktur dan efektif digunakan dalam forum diskusi seperti FGD atau musyawarah masyarakat. Di sisi lain, metode USG juga memiliki beberapa keterbatasan. Antara lain, penilaian sangat bergantung pada persepsi dan subjektivitas penilai. Yang kedua, hasil dapat berbeda apabila dilakukan oleh kelompok penilai yang berbeda. Yang ketiga, yaitu tidak sepenuhnya mencerminkan besaran masalah secara kuantitatif. Yang terakhir, yaitu membutuhkan diskusi kesepakatan bersama agar hasil penilaian lebih valid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya di sini perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 4 yang akan melaksanakan praktik kerja lapangan di Desa Kelir. Sebelumnya kami mahasiswa dari Universitas Airlangga Fikih Banyuwangi. Nah, di sini kami tujuannya ingin menentukan prioritas masalah menggunakan metode USG. Nah, untuk USG sendiri yaitu untuk ini yaitu urgent, untuk S ini serius, dan untuk G ini grow. Dan untuk permasalahannya sendiri, Nah, untuk masalah yang pertama itu ada cakupan kunjungan kehamilan 1 atau K1 masih belum optimal karena baru mencapai 91% dari target 100%, di mana puskesmas itu targetnya kan 100% tapi masih 91%, di mana cakupan kunjungan kehamilan 1 ini nantinya akan berdampak untuk kelanjutannya kayak K4,
memberikan poin tersebut memberikan beserta alasannya dan nantinya akan kita sepakati. Baik, untuk langsung saja ya ibu-ibu ya. Oke, baik, untuk yang pertama ini cakupan kunjungan kehamilan 1 kelas 1 masih belum optimal karena baru mencapai 91% dari target 100%. Untuk akhirnya berapa? Iya, berapa? Ibu-ibu? 5. Oke. Kenapa ibu memilih 5? Karena ya itu Mbak, di sini tuh masih banyak yang nggak mau periksa. Baik, setuju ya berarti untuk adanya 5? Iya. Baik, langsung lagi ke seriusnya ibu. 5. Baik. Untuk dulunya? 5 juga. Ya ini kayaknya sudah kelihatan ya ibu ya. Dan masih ada beberapa permasalahan. Untuk permasalahan yang kedua, tidak tercapainya target zero stunting di desa Clear pada tahun 2025 terdapat 6 kasus. Untuk akhirnya 4. Oh, yang apa Mbak? Untuk memberikan alasan kan? Soalnya stunting itu wes Iya. Iya. Oke, untuk seriusnya? Bagus Mbak. Kenapa? Ya karena ini kan kayak serius gitu Mbak. Oke. Untuk grow-nya? gurunya 5. 5 Mbak. 5. Sepakat ya ibu ya? 445. Baik. Untuk selanjutnya permasalahan yang ketiga, jumlah kasus ibu hamil resiko tinggi di desa Clear 2025 sebanyak 14 kasus. Untuk akhirnya berapa ibu? Oh, alasannya banyak ibu di desa Clear ini yang kecil. Iya. Oh, baik. Untuk seriusnya? Papa terus Mbak. Papa ya. Untuk grow-nya? 4 juga. Baik, sepakat nih untuk 5, 4, 4. Kebalikannya ini ibu-ibu. Baik, untuk permasalahan selanjutnya yaitu cakupan penanganan komplikasi kebidanan baru mencapai 11% dari 100%. Untuk akhirnya? 3. Kenapa ibu pilih 3? Karena soalnya wes komplikasi jadi wes apik karena udah tidak. Oh, penanganan cukup bagus ya bu ya. Oh, baik. Untuk seriusnya? 2. Kenapa ibu? Oh ya. Wes tertahan Kak. Iya. Untuk grow-nya? Loro. Oh, iya. Baik, sepakat ya? 3, 2, 2 yang bermasalah ini. Baik, untuk permasalahan terakhir yaitu cakupan screening deteksi tumbuh kembang anak prasekolah baru mencapai 94% dari 100%. Untuk akhirnya berapa? Siji kabeh. Iya. Siji semuanya, satu semuanya. Kenapa ini satu semuanya? Sudah rutin berarti beberapa ibu yang lulus posyandu? Oh, baik. Jadi sepakat satu permasalahan 5? Baik. Nah, selanjutnya kita total untuk menentukan prioritas masalah, yang dimana nanti poinnya yang terbanyak itulah yang akan menjadi prioritas utama kami. Baik, di sini totalnya sudah sangat terlihat ibu-ibu sekalian. Untuk masalah yang pertama, cakupan kunjungan kehamilan 1, K1 masih belum optimal karena baru mencapai 91% dari target itu, yaitu USG mendapatkan poin 55 dengan total 15, dan untuk permasalahan kedua tidak tercapai target zero stunting di desa Clear pada tahun 2025 terdapat 6 kasus, USG-nya 445 dan totalnya 13. Untuk permasalahan ketiga jumlah kasus ibu hamil resiko tinggi di desa Clear 2025 sebanyak 14 kasus, 5, 44
mendapatkan total 13, dan untuk keempat permasalahan cakupan penanganan komplikasi kebidanan baru cuma 11% dari 100%, 322 totalnya 7, dan yang terakhir cakupan stimulasi tumbuh kembang anak prasekolah baru mencapai 94% dari 100%, dan USG-nya 111 dan totalnya 3. Di sini sudah terlihat untuk permasalahan pertama dan juga untuk permasalahan 2 dan 3 ini memiliki poin yang sama untuk totalnya, yaitu ibu sekalian ya 13 juga ya. Baik, di sini kami nantinya akan membuat intervensi secara berkelanjutan yang akan dari permasalahan yang pertama ini akan kita integrasikan juga ke masyarakat. Baik, sebelumnya dari kami terima kasih banyak ibu-ibu sudah meluangkan waktunya menjabat hadir dalam acara forum menentukan prioritas masalah ini. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Mungkin dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah praktik metode USG yang kami lakukan pada permasalahan kesehatan yang ada di Desa Kelir, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, kami memperoleh hasil prioritas sebagai berikut. Hasil urgensi, seriousness, dan growth tertinggi didapat pada permasalahan cakupan kunjungan kehamilan pertama K1 yang masih belum optimal. Dengan skor urgensi diberikan nilai 5/5, seriousness 5/5, begitupun growth dengan skor 5/5. Keputusan prioritas permasalahan yang kami tetapkan adalah cakupan kunjungan kehamilan pertama atau K1 yang masih belum optimal sebagai nomor 1 karena kombinasi skor USG tertinggi dengan akumulasi skor yakni 15/15, didasari dengan data lapangan yang menunjukkan cakupan kunjungan yang baru mencapai 91% dari target 100%. Metode USG sangat relevan dalam perencanaan program kesehatan karena menyederhanakan pengambilan keputusan berbasis bukti, meminimalkan bias subjektif, dan mendukung evaluasi efektivitas melalui skor kuantitatif yang biasa dibandingkan dengan pre-post intervensi. Dalam dunia nyata, Puskesmas Jember juga menerapkan metode USG tersebut untuk memprioritaskan layanan TB paru pada tahun 2024, di mana urgensi dari kasus ini yaitu aktif mendorong alokasi sumber daya yang lebih cepat daripada program lain, sehingga meningkatkan deteksi dini hingga 25% dan berdasarkan laporan Dinkes Jawa Timur. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan pelaksanaan tugas dan penerapan metode USG, mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya penentuan prioritas masalah dalam perencanaan dan evaluasi kesehatan masyarakat. Metode USG membantu mahasiswa berpikir secara sistematis dan logis dalam menilai suatu masalah kesehatan, tidak hanya dari tingkat kemendesakannya, tetapi juga dari dampak yang ditimbulkan serta potensi perkembangannya di masa depan. Melalui proses penilaian dan pemberian skor, mahasiswa belajar bahwa penentuan prioritas harus didasarkan pada pertimbangan rasional, bukan sekedar asumsi, sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui pelaksanaan metode penerapan USG, mahasiswa belajar pentingnya berpikir kritis dan objektif dalam menentukan prioritas masalah kesehatan. Tugas ini juga melatih kemampuan berdiskusi, menghargai perbedaan pendapat, serta mengambil keputusan secara rasional dan bertanggung jawab sebagai bekal dalam perencanaan kesehatan masyarakat. Dari kami, kelompok 4 Desa Kelir, sekian, terima kasih.